Di sebuah kampung kecil yang jauh dari pusat kota, di antara jalan tanah yang becek saat hujan dan lampu jalan yang jarang menyala, hiduplah sepasang suami istri bernama Rian dan Sari. Kampung itu bukan tempat yang ramai, bukan juga tempat yang sejahtera. Mayoritas warganya hidup pas-pasan, mengandalkan kerja serabutan, ladang kecil, dan kiriman uang dari keluarga di kota. Tapi di antara semua keluarga sederhana itu, Rian dan Sari termasuk yang paling sulit kehidupannya. Rumah mereka berdiri di ujung gang sempit, dindingnya dari papan kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Beberapa bagian bahkan bolong, ditambal dengan kardus dan plastik bekas. Saat hujan turun, air sering masuk dari atap yang bocor. Lantai rumah mereka bukan keramik, bukan semen halus, hanya tanah padat yang mengeras. Namun bagi Rian dan Sari, itu tetap rumah, satu-satunya tempat mereka bertahan hidup. Rian adalah pria berusia sekitar 30 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari. Setiap hari ia bekerja sebagai buruh serabutan. Kadang mengangkat semen di proyek bangunan, kadang membantu menurunkan barang di pasar, kadang tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Kalau tidak ada kerja, ia hanya duduk di depan rumah, menatap jalanan kampung yang sepi. Sari istrinya, perempuan yang sebenarnya masih terlihat muda. Wajahnya dulu cantik menurut warga sekitar, tapi hidup keras membuatnya tampak lebih tua dari usianya. Ia sering membantu tetangga mencuci pakaian, menyapu halaman, atau memasak untuk acara-acara kecil di kampung. Uang yang mereka dapatkan tidak pernah cukup. Seringkali mereka hanya makan nasi dengan garam atau mie instan dibagi dua. Kadang juga tidak makan sama sekali, hanya minum teh tawar untuk menahan lapar. Namun anehnya, meskipun hidup mereka serba kekurangan, Rian dan Sari jarang mengeluh di depan orang lain. "Yang penting kita masih hidup," kata Rian suatu malam. Sari hanya tersenyum kecil, meskipun matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Semua bermula pada awal bulan itu. Tidak ada yang istimewa pada hari pertama. Rian masih bekerja seperti biasa, Sari masih membantu tetangga. Kampung pun berjalan normal seperti biasanya. Namun perlahan sesuatu mulai berubah. Pertama kali disadari oleh tetangga bernama Bu Wati, yang rumahnya berada tepat di seberang gang. Suatu pagi, Bu Wati melihat sesuatu yang membuatnya bingung. Rian yang biasanya berjalan kaki kemana-mana, tiba-tiba terlihat mengendarai sepeda motor baru. Motor itu bukan motor tua atau bekas. Kelihatannya masih sangat baru, bahkan plastik pelindungnya belum sepenuhnya dilepas. Bu Wati sampai menghentikan aktivitasnya. "Loh, itu motor siapa?" gumamnya. Dia menunggu Rian lewat, lalu menyapanya. "Rian, motor baru ya?" Rian hanya tersenyum kecil. "Iya Bu, rezeki lagi bagus," jawabnya singkat. Jawaban itu sebenarnya biasa saja, tapi bagi Bu Wati ada sesuatu yang terasa janggal. Rian tidak pernah bercerita apapun tentang pekerjaan baru atau perubahan besar dalam hidupnya. Namun ia tidak terlalu memikirkannya. Sampai hari berikutnya, dan hari berikutnya lagi, perubahan itu semakin jelas. Sari yang biasanya memakai baju sederhana dan sudah pudar, kini terlihat memakai pakaian yang lebih bagus. Tidak mencolok tapi jelas baru. Bahkan beberapa warga mulai melihat kilau emas kecil di tangannya. Cincin sederhana tapi jelas bukan milik lama. Rumah mereka juga mulai berubah. Awalnya hanya atap yang diperbaiki, lalu dinding yang diperkuat. Lalu tiba-tiba dalam waktu kurang dari 2 minggu, rumah itu terlihat direnovasi sebagian besar. Papan kayu diganti, beberapa bagian bahkan sudah menggunakan tembok semen. Warga mulai bertanya-tanya, dari mana uangnya? Rian kerja apa sekarang? Baru kemarin mereka nggak punya apa-apa. Namun setiap kali ditanya, jawaban Rian selalu sama. "Alhamdulillah, rezeki lagi lancar." Tidak ada penjelasan, tidak ada cerita, tidak ada detail. Dan justru itu yang membuat kampung mulai tidak tenang. Di kampung kecil seperti itu, perubahan hidup seseorang tidak pernah luput dari perhatian. Apalagi perubahan yang terlalu cepat. Beberapa orang mulai menghitung ulang. Mereka tahu pasti bahwa Rian bukan pegawai tetap, tidak punya usaha, tidak ada keluarga kaya, tidak ada kiriman uang dari luar negeri. Lalu dari mana semua itu berasal? Pertanyaan itu mulai berubah menjadi bisikan. Bisikan berubah menjadi dugaan. Dugaan berubah menjadi kecurigaan. Sampai akhirnya muncul satu kata yang mulai sering disebut-sebut di warung kopi, di pos ronda, bahkan di dapur-dapur rumah warga. Jangan-jangan pesugihan. Salah satu warga bahkan berani berbisik lebih jauh. Atau babi ngepet. Begitu kata itu muncul, suasana kampung langsung berubah.
Tidak ada yang berani tertawa lagi. Tidak ada yang menganggap itu sekedar candaan. Karena di kampung itu, cerita tentang babi ngepet bukan hal baru. Sudah turun-temurun menjadi cerita menakutkan yang selalu muncul setiap ada kejadian aneh soal uang hilang atau orang mendadak kaya. Dan yang lebih mencurigakan, setelah Rian dan Sari mulai kaya, beberapa warga mengaku kehilangan uang dalam jumlah kecil di rumah mereka. Ada yang bilang uangnya hilang dari lemari. Ada yang bilang hilang di bawah bantal. Ada juga yang merasa uang di celengan berkurang tanpa sebab. Awalnya dianggap kebetulan, tapi terlalu banyak kebetulan yang terjadi dalam waktu bersamaan. Semua mencapai titik panas pada suatu malam. Langit gelap tanpa bulan, angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan seperti bisikan. Beberapa warga yang mulai curiga memutuskan untuk berjaga. Mereka duduk di pos ronda, pura-pura mengobrol, tapi sebenarnya memperhatikan setiap gerak di sekitar rumah Rian dan Sari. Waktu berjalan lambat malam itu. Jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Hingga tiba-tiba, salah satu warga melihat sesuatu. Itu apa? Sebuah bayangan bergerak cepat di ujung gang. Bentuknya tidak jelas, tapi cukup besar untuk bukan sekedar kucing atau anjing. Gerakannya aneh, cepat, tidak bersuara, dan langsung masuk ke arah rumah Rian dan Sari. Salah satu warga langsung berdiri. Itu dia. Tanpa pikir panjang, beberapa orang mulai mengejar bayangan itu. Namun semakin mereka mendekat, semakin aneh kejadian yang mereka alami. Bayangan itu seperti tidak menyentuh tanah dengan normal. Gerakannya terlalu cepat, terlalu ringan, dan seolah-olah tidak benar-benar lari seperti makhluk biasa. Sampai akhirnya, bayangan itu menghilang begitu saja di sekitar rumah Rian. Seperti lenyap di telan gelap. Warga berhenti. Mereka saling pandang. Salah satu dari mereka menelan ludah. Jangan-jangan itu tadi. Tidak ada yang berani menyelesaikan kalimat itu. Keesokan paginya, suasana kampung tidak seperti biasa. Warga yang berjaga semalam berkumpul lagi membahas kejadian itu dengan wajah tegang. Mereka kembali ke lokasi terakhir bayangan itu terlihat. Dan di sana, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Jejak. Bukan jejak manusia. Bukan jejak motor. Tapi jejak seperti telapak hewan besar, dalam, dan mengarah langsung ke belakang rumah Rian. Tanah di sekitar jejak itu bahkan tampak lebih lembab, seperti baru saja dilewati sesuatu yang berat dan panas. Salah satu warga berjongkok, wajahnya tegang. Kalau ini benar jejaknya, berarti pelakunya ada di rumah itu. Tidak ada yang menjawab, karena semua orang memikirkan hal yang sama. Dan untuk pertama kalinya, kata itu tidak lagi hanya bisikan, tapi mulai dianggap kemungkinan nyata. Babi ngepet. Sejak malam kejadian itu, suasana kampung tidak lagi sama. Tidak ada lagi obrolan santai di pos ronda. Tidak ada lagi tawa di warung kecil dekat jalan. Semua orang seperti menyimpan sesuatu di dalam kepala mereka. Rasa curiga yang semakin lama semakin sulit ditekan. Nama Rian dan Sari menjadi pusat pembicaraan. Di mana-mana. Di dapur rumah. Di warung kopi. Bahkan di sela-sela kerja di sawah. Kalau bukan pesugihan, mana mungkin bisa cepat kaya begitu? Baru kemarin miskin, sekarang motor baru, rumah diperbaiki. Tapi yang paling aneh, uang di rumah orang-orang sering hilang. Kalimat itu terus berulang. Seperti api kecil yang disiram bensin, semakin lama semakin membesar. Malam berikutnya, beberapa warga memutuskan untuk tidak diam lagi. Sekitar 7 orang berkumpul di pos ronda. Wajah mereka serius, tidak ada yang bercanda seperti biasanya. Di antaranya ada Pak Darto, tokoh yang cukup disegani di kampung itu. Ada juga 2 pemuda yang dikenal berani, dan beberapa warga lain yang sudah tidak tahan dengan rasa penasaran. Kalau kita terus diam, nanti makin banyak yang kehilangan uang, kata salah satu pemuda. Pak Darto menghela napas panjang. Kita tidak boleh gegabah, tapi kita juga tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Akhirnya diputuskan, malam itu mereka akan berjaga. Bukan hanya mengamati, tapi memastikan. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Kampung berubah menjadi sunyi yang tidak biasa. Di pos ronda beberapa warga berpencar. Sebagian di depan rumah Rian, sebagian di ujung gang, sebagian lagi di belakang rumah dekat kebun kecil yang gelap. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dan setiap suara kecil terdengar seperti sesuatu yang besar. Sekitar jam 1:45 dini hari, salah satu pemuda yang berjaga di ujung gang tiba-tiba menegang. "Diam, jangan bergerak," bisiknya pelan. Temannya menoleh. "Apa?"
Pemuda itu menunjuk pelan ke arah jalan tanah. Ada sesuatu. Dari kejauhan terlihat bayangan bergerak. Lagi. Bukan manusia, bukan motor. Bentuknya tidak jelas, tapi cukup untuk membuat jantung siapapun yang melihatnya berdetak lebih cepat. Bayangan itu bergerak cepat, menempel di tanah, lalu menyelinap di antara gelapnya malam. Itu dia, teriak seseorang dari arah lain. Tanpa menunggu lagi, warga mulai bergerak. Mereka mengejar. Namun semakin dikejar, semakin aneh kejadian yang mereka alami. Bayangan itu tidak seperti hewan biasa. Kadang terlihat jelas seperti bentuk babi besar. Kadang seperti kabut gelap yang bergerak cepat. Dan yang paling membuat merinding, tidak ada suara langkah sama sekali. Seolah-olah ia tidak benar-benar menyentuh tanah. Warga terus mengejar hingga akhirnya bayangan itu masuk ke arah belakang rumah Rian dan Sari. Dan disitulah jejaknya berhenti. Tepat di dekat dinding belakang rumah mereka. Semua orang berhenti. Napas mereka berat. Salah satu warga menatap dinding itu lama. Tidak mungkin. Pak Darto datang mendekat, wajahnya tegang. Ini sudah tidak bisa dianggap kebetulan. Saat lampu senter diarahkan ke tanah, semuanya menjadi lebih jelas. Jejak itu ada, dalam, besar, dan mengarah langsung ke rumah Rian. Beberapa warga mulai berbisik cepat. Berarti dia masuk ke sini. Kalau begitu pelakunya ada di dalam rumah. Suasana mulai memanas. Emosi mulai menggantikan logika. Salah satu pemuda mengepalkan tangan. Kita tidak bisa tunggu sampai besok, harus sekarang. Pak Darto mencoba menahan. Tunggu dulu, kita harus pastikan dulu. Tapi suara Pak Darto tenggelam oleh suara warga lain yang sudah tersulut emosi. Cukup, kita sudah kehilangan uang terlalu banyak. Kalau benar mereka pelakunya, kita tidak akan diam. Langkah kaki mulai bergerak. Kerumunan mulai terbentuk. Dan dalam hitungan menit, rumah Rian dan Sari sudah dikepung. Tok tok tok. Pintu rumah Rian digedor keras. Rian, buka pintunya. Suara itu memecah keheningan malam. Dari dalam rumah terdengar suara langkah tergesa-gesa. Pintu perlahan terbuka. Rian muncul dengan wajah kaget. Matanya masih setengah mengantuk, tapi langsung berubah tegang saat melihat banyak orang berdiri di depan rumahnya. Ini ada apa malam-malam? Tanyanya. Di belakangnya Sari muncul dengan wajah pucat. Belum sempat Rian melanjutkan kalimatnya, salah satu warga langsung bicara keras. Jangan pura-pura tidak tahu. Uang kami hilang, dan tadi malam kami lihat sesuatu masuk ke arah rumah ini. Rian mengernyit. Apa maksudnya? Salah satu pemuda maju selangkah. Babi ngepet itu ada di sini, Rian. Kalimat itu seperti petir di malam gelap. Seketika suasana berubah. Rian terdiam. Sari menutup mulutnya. Ini sudah keterlaluan. Suara Rian mulai naik, tapi jelas ada getaran di dalamnya. Namun warga tidak lagi mendengarkan. Emosi sudah menguasai. Saat keributan terjadi di depan rumah, beberapa warga bergerak ke samping dan belakang rumah. Dan di sanalah mereka menemukannya. Sebuah pintu kecil dari kayu tua, terkunci, tertutup rapat. Salah satu warga langsung menunjuk. Ini apa? Rian yang mendengar itu langsung menoleh dengan panik. Jangan buka itu. Tapi justru kalimat itu membuat keadaan semakin buruk. Beberapa orang langsung memaksa membuka pintu itu. Dan saat terbuka, bau menyengat langsung keluar. Semua orang mundur seketika. Di dalamnya hanya ada ruang kecil seperti kandang dengan tanah basah dan bekas goresan di dinding. Tidak ada hewan di dalamnya. Tapi suasananya terasa salah. Sangat salah. Salah satu warga berbisik pelan. Ini bukan kandang biasa. Pak Darto menatap dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat benar-benar khawatir. Tidak ada lagi batas antara rasa takut dan kemarahan. Warga yang tadinya hanya ingin memastikan, kini sudah terbakar emosi. Teriakan saling bersahutan, tuduhan dilempar tanpa jeda. Dan di tengah semua itu, Rian dan Sari berdiri seperti orang yang kehilangan arah. Ini pasti tempatnya, teriak salah satu warga sambil menunjuk kandang kecil di belakang rumah. Udah jelas, kita semua lihat sendiri. Jangan kasih kesempatan mereka kabur. Suara-suara itu semakin keras. Pak Darto mencoba maju ke depan, berusaha menenangkan situasi. Semua tenang dulu, kita belum tahu kebenarannya. Tapi suaranya tenggelam. Karena malam itu, warga tidak lagi ingin mendengar penjelasan. Mereka ingin jawaban. Dan mereka ingin sekarang juga. Tanpa menunggu lama, beberapa warga langsung masuk ke dalam rumah Rian. Sari menjerit pelan. Jangan, tolong jangan. Tapi tidak ada yang peduli. Lemari dibuka paksa.
Kasur dibalik, barang-barang berserakan di lantai. Rian mencoba menahan salah satu warga. "Berhenti, ini rumah saya." Namun dorongan keras membuatnya terjatuh. "Kalau kamu nggak salah, kenapa takut?" bentak seorang pemuda. Suasana semakin memanas. Dan di tengah kekacauan itu, sebuah suara terdengar dari dalam kamar. Brak! Semua orang terdiam sejenak. Suara itu jelas, seperti ada sesuatu yang jatuh atau bergerak. Beberapa warga langsung menuju kamar. Pintu didorong keras hingga terbuka. Dan di dalamnya, semua orang terdiam. Di sudut kamar terdapat kain hitam besar yang menutupi sesuatu. Di sekitarnya ada benda-benda aneh, botol kosong, sisa lilin, dan tanah yang tampak lebih gelap dari biasanya. Namun yang paling mengejutkan bukan itu. Rian yang tadi berada di luar, kini sudah berdiri di ambang pintu. Tubuhnya gemetar. Dan di lengannya, terlihat luka panjang seperti cakaran yang masih basah. Salah satu warga menunjuk dengan tangan bergetar. Itu luka apa?" Semua mata langsung tertuju pada Rian. Sari menangis. Sudah, cukup, tolong berhenti." Tapi suasana sudah tidak bisa dikendalikan lagi. "Ini bukti," teriak seseorang. "Dia pasti yang berubah tadi malam. Tangkap dia." Beberapa orang langsung menarik Rian keluar rumah. Sari berusaha menahan, tapi didorong hingga terjatuh. "Tolong, jangan sakiti dia," teriaknya histeris. Namun malam itu empati seakan hilang dari hati warga. Rian dipaksa berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya pucat. Matanya terlihat kosong. "Ngaku, kamu pakai pesugihan kan?" bentak seorang pemuda. Rian diam, tidak menjawab. Itu justru membuat kemarahan warga semakin menjadi. Dorongan pertama terjadi, lalu dorongan kedua. Dan dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi kekerasan. Beberapa orang mulai memukul. Tidak keras pada awalnya, tapi cukup untuk membuat suasana semakin tidak terkendali. "Berhenti, jangan main hakim sendiri," teriak Pak Darto. Kali ini suaranya lebih keras, lebih tegas, dan akhirnya beberapa warga mulai mundur. Namun kerusakan sudah terjadi. Rian terjatuh ke tanah. Sari merangkak mendekatinya sambil menangis. Dalam keadaan lemah, Rian akhirnya bicara. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. "Kami tidak mencuri." Semua orang terdiam. "Lalu uang itu dari mana?" bentak seseorang. Rian menutup matanya sejenak, seolah menahan sesuatu yang berat di dalam dirinya. "Kami cuma ikut orang." Kalimat itu menggantung. Warga saling pandang. "Maksudnya apa?" tanya Pak Darto. Sari menangis semakin keras. "Kami disuruh, katanya bisa cepat dapat uang." Rian melanjutkan dengan suara bergetar. "Ada orang datang, dia bilang bisa bantu kami keluar dari kemiskinan, tapi kami harus ikut aturan dia." Suasana berubah, dari marah menjadi tegang. "Orang siapa?" tanya Pak Darto. Rian menggeleng pelan. "Kami tidak pernah lihat wajahnya jelas, dia datang malam hari." Salah satu warga berbisik, "Jadi ini benar pesugihan?" Rian tidak menjawab. Namun diamnya sudah cukup menjadi jawaban bagi sebagian orang. Tak lama kemudian aparat desa datang setelah dipanggil oleh salah satu warga. Situasi mulai dikendalikan. Rian dan Sari diamankan. Warga dipaksa mundur. Namun tidak ada bukti nyata yang benar-benar bisa menjelaskan semuanya. Tidak ada uang curian yang ditemukan. Tidak ada hewan aneh di kandang itu. Tidak ada saksi yang benar-benar melihat dengan jelas apa yang terjadi. Yang ada hanya luka di tubuh Rian, kandang misterius, jejak aneh di tanah, dan ketakutan yang sudah terlanjur menyebar. Hari mulai mendekati subuh. Langit perlahan berubah terang. Namun kampung itu tidak lagi terasa sama. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rian dan Sari tidak lagi tinggal di kampung tersebut. Ada yang bilang mereka dibawa pergi. Ada yang bilang mereka kabur. Tidak ada yang benar-benar tahu. Rumah mereka kosong, sepi, dan perlahan mulai rusak kembali. Namun cerita itu tidak pernah hilang, karena beberapa warga masih mengaku melihat bayangan yang sama, berlari cepat di malam hari di sekitar rumah kosong itu. Dan setiap kali itu terjadi, selalu ada satu hal yang ikut menghilang. Uang. Tidak semua yang terlihat adalah kebenaran, dan tidak semua yang diyakini bersama benar adanya. Kadang ketakutan bisa berubah menjadi tuduhan, dan tuduhan bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali.